Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar apa isi hati Tuhan kepada kita, Jemaat GBI Hau, dan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan sedang mau kita mengerti isi hatinya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat datang di Padang Gurun. Bapak Ibu, di Indonesia padang gurun tidak ada. Hanya kalau kita ke Timur Tengah, baru kita akan ketemu yang namanya padang gurun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau tinggal di padang gurun? Ada? Nanti kita kita PT kumpulkan ongkosnya, berangkatkan ke padang gurun sana. Ada Bapak Ibu? Tapi nggak boleh hanya liburan, tinggal di situ. Ada yang mau? Tidak ada. Nah, Bapak Saudara, karena tidak ada yang mau, saya berikan gambaran padang gurun itu seperti apa Bapak Saudara. Padang gurun itu dia tanah yang tandus, berbatu, penuh pasir. Jadi kalau padang gurun isinya apa? Pasir. Jadi nggak ada yang lain, itu mayoritasnya pasir. Ada berbatu, andaikan pun ada tanahnya, dia tanah tandus yang tidak akan tumbuh tanaman apapun di sana selain kaktus dan ada mungkin tanaman yang lain. Selain itu tidak ada di tanah di padang gurun, di sana mau cari mangga nggak ada, di sana mau cari stroberi nggak ada, semua nggak ada. Kalau cari kaktus mungkin akan dapat. Terus Bapak Saudara, padang gurun itu identik kalau siang panasnya minta ampun. Karena panas padang gurun itu bukan hanya panas dari atas, tetapi pasir itu menyerap panas. Nah Bapak Saudara mungkin tahu kalau ada yang tumpukan pasir yang disinari matahari begitu lama di siang hari. Kalau kita ulurkan kaki kita itu rasanya kebakar. Bahkan ada yang sistem penggorengan kerupuk atau apa, mereka pakai pasir. Karena cukup panas Bapak Ibu Saudara. Dia kalau siang panas, kemudian kalau malam hari dia sangat dingin, menggigil Bapak Ibu Saudara. Itu padang gurun. Ada yang mau tinggal di sana? Tidak ada ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah kemudian paling parahnya di sana tidak ada air. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sana tidak ada air. Kekeringan di sana karena hanya ada padang gurun. Otomatis kalau tidak ada air maka tidak ada ladang. Tidak ada tempat untuk menanam di sana. Juga di sana tidak ada kepastian arah. Karena semuanya terbentang luas padang gurun. Kita nggak tahu mau arah kemana. Bapak Ibu jangankan padang gurun. Kami pernah pergi ke satu tempat yang namanya di balik Gerasau itu Parit 9. Sebelahnya lagi ada lagi. Situ semua pohon sawit dan ketika kami lewat rasanya kok jalannya sama aja. Lewat kiri, lewat kanan sama saja. Kalau tidak ada yang memandu kami ke dalam, kami pasti tersesat di situ Bapak Saudara. Tapi untung ada yang pandu, kami tunggu di jalan, kemudian kami tunggu ada yang jemput. Karena rupanya orang yang sering lewat situ mereka udah menandai pohon yang ini lewat sini. Nah kalau kita yang gak punya tanda-tanda habis gak bisa. Nah kalau di pohon sawit masih bisa tandai pohonnya. Kalau di padang gurun gak ada yang bisa tandai karena sama saja. Bapak Ibu. Sama saja. Kemudian tidak ada tempat berlindung alami. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya panas-panas di tempat seperti ini, kita masih bisa ke teras orang. Berteduh dulu. Kalau sana gak ada teras orang. Masih bisa ke bawah pohon pisang karena ada tanaman. Di sana gak ada sama sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah kenyataan padang gurun. Nah, Bapak Saudara, bangsa Israel juga mengalami yang namanya padang gurun. Ketika mereka di tanah Mesir, mereka diperbudak, kemudian mereka disiksa, dan mereka berdoa kepada Tuhan. Supaya dibebaskan dari Mesir, perbudakan Mesir Bapak Saudara. Mereka berdoa bersuruh-suruh kepada Tuhan. Karena mereka disiksa di sana oleh kerajaan Firaun pada saat itu. Dan akhirnya sekian lama mereka berdoa bahkan sampai berapa generasi. Akhirnya Tuhan dengar doa mereka.
dan mau bawa mereka keluar dari Mesir. Tapi perkaranya Bapak Saudara, yang dibawa keluar bukan hanya 1-2 orang. Bukan hanya 12 orang. Tetapi 12 suku Israel. Bapak Ibu, kalau kita tahu sejarah dari awal, kenapa Israel disiksa di Mesir? Karena pada masa Yusuf, anak-anak Yakub pindah ke Mesir karena kekurangan bahan makanan. Nah, lama-kelamaan dari 12 suku ini mereka bertambah banyak, bahkan lebih banyak dari orang Mesir. Sehingga yang memimpin saat itu seorang Firaun berkata, jangan-jangan nanti mereka mengkudeta kita. Akhirnya dibunuhlah semua anak laki-laki yang umurnya 2 tahun ke bawah. Dan selama bertahun-tahun mereka disiksa, kerja paksa, kerja tanpa upah, kerja tanpa ada waktu istirahat. Mereka melakukan semua itu, disiksa oleh Firaun. Akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka minta dibebaskan oleh Tuhan. Sampai akhirnya doa mereka didengar. Dan ini yang terjadi. Ketika mereka dibawa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, Saudara. Tanah Mesir adalah tanah pergumulan. Oke. Dan tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu rindu membawa kita dari perbudakan menuju kepada hidup berkelimpahan. Itu yang Tuhan rindukan. Tetapi Tuhan tidak pernah comot kita sekaligus. Dia tarik kita dari tanah perbudakan. Dan dia langsung letakkan kita di tanah perjanjian. Tetapi terlebih dahulu dia bawa kita ke padang gurun. Bangsa Israel tidak Tuhan bawa langsung ke tanah Kanaan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu diperkirakan sekitar 40 hari sampai. Tetapi kenapa sih? Kenapa Tuhan bawa mereka memutar? Bawa mereka berkeliling. Yang hanya 40 hari akhirnya berubah menjadi 40 tahun. Dan satu fakta lagi bahwa semua orang dewasa kelompok tua dari Mesir yang ikut dalam perjalanan itu tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian termasuk Musa kecuali Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan mereka sebenarnya mereka sudah dibawa Tuhan keluar. Mereka sudah mau menerima tanah perjanjian. Mereka sudah mau menerima berkat. Tetapi mereka gagal dalam proses. Akhirnya berkat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya tidak menjadi bagian mereka. Karena mereka terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa tegar tengkuk itu kalau bahasa Pontianak bingal ya. Bingal. Ya, keras kepala. Nggak mau dibilang. Disuruh A, lakukan B. Bukan hanya itu, mereka suka melawan pemimpin. Bukan hanya suka melawan pemimpin, mereka menghasut pemimpin yang satu melawan pemimpin yang lain. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka punya sifat seperti itu? Karena mereka sebenarnya bukan miskin, tetapi sebenarnya mereka miskin mental. Makanya kalau mau memperbaiki hidup seseorang, jangan ubah dulu keadaannya. Dari hidup miskin engkau kasih dia harta, engkau kasih dia hidup enak. Dari dia mungkin hidup di jalanan, engkau langsung kasih dia kamar ber-AC, makanan enak. Itu gak akan merubah apa-apa. Tetapi rubah dulu dirinya.
Karena kalau engkau langsung pindahkan dia ke tempat yang enak, karakternya nggak akan berubah. Seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa kenapa saya terlalu lama miskin, saya terlalu lama susah, terlalu lama pergumulan. Bapak Ibu Saudara, pergumulanmu yang seharusnya 40 hari berubah 40 tahun, cuma satu penyebabnya. Karena ketika Tuhan bawa kita di padang gurun, kita nggak mau melangkah. Karena kita bilang padang gurun itu nggak enak. Pergumulan itu nggak enak. Berdoa itu nggak enak. Baca firman Tuhan itu nggak enak. Ke gereja itu nggak enak. Dengar khotbah itu nggak enak. Udah nanya khotbahnya gembalanya khotbah berapa menit? 40 menit. Waduh lama sekali. Bisa nggak 15 menit? Bapak Ibu Saudara, pernah ada yang tawar saya loh. Bisa nggak pagam khotbah itu 15 menit aja? Nggak usah ibadah kalau begitu, kalau mau tawar khotbah 15 menit. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah bagian proses pembentukan kita supaya kita menjadi pribadi yang siap menerima tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, di tanah Mesir mereka diperbudak, bangsa Israel diperbudak. Tetapi di padang gurun Tuhan mendengarkan doa mereka, bangsa Israel dibebaskan melewati padang gurun atau proses melatih iman. Di padang gurun itu adalah proses melewati iman. Proses melatih iman. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Anda yang saat ini mungkin lagi melewati padang gurun. Semoga Anda diberikan ketabahan, keteguhan hati, supaya Anda tidak berlarut-larut di padang gurun, tetapi Anda segera keluar supaya padang gurun Anda tidak berubah dari 40 hari jadi 40 tahun. Bahkan yang seharusnya berkat itu menjadi milik Anda kehilangannya karena Anda tidak taat di padang gurun atau di proses. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia selalu rindu hidup kita dipelihara. Selalu rindu hidup kita berkecukupan. Bahkan Tuhan bilang anak-anaknya itu tidak dibiarkannya meminta-minta. Tetapi kenapa masih meminta-minta? Karena mungkin kita masih berkutat di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, tetapi akan didapatkan setelah melewati padang gurun. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, tanah Mesir itu mungkin Bapak Ibu Saudara hidup dalam tekanan ekonomi, banyak utang. Kemudian apalagi hubungan toksik. Hubungan toksik ini bisa anak muda, bisa yang sudah berkeluarga. Kemudian hidup di dalam dosa, bergumul dari dosa dari dulu. Kok gak berubah-berubah? Dari dulu dosa sampai sekarang dosa. Gak bisa berubah, bergumul terus menerus. Kemudian apa? Hidup dalam padang gurun itu di tanah Mesir itu adalah melayani tetapi dengan ambisi pribadi. Bukan tulus melayani Tuhan. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan kita ingin menjadi pemenang, maka Dia bawa kita ke padang gurun. Kalau hidup dalam tekanan ekonomi banyak utang, maka padang gurun kita adalah kita harus bekerja sungguh-sungguh. Bapak Ibu begini. Seringkali orang salah dan banyak kecewa. Dia punya banyak utang, punya banyak tanggungan, dan doanya kepada Tuhan, Tuhan lunaskanlah utangku. Kamu pikir utangmu akan dilunasi dari giro atau clearing dari sorga? Tidak. Tetapi ketika engkau berdoa Tuhan lunasi utangku. Tuhan bilang oke. Berarti kamu harus kerja sungguh-sungguh dan saya berkati pekerjaan tanganmu. Tuhan selalu bekerja begitu Bapak Saudara. Engkau yang masih sekolah, jangan bilang ke Tuhan, Tuhan tolong aku diluluskan dong. Kalau engkau mau lulus, padang gurunmu adalah engkau harus belajar sungguh-sungguh.
Kalau engkau menginginkan sesuatu, pengen punya motor, pengen punya rumah, engkau berdoa kepada Tuhan. Engkau bilang ke Tuhan, Tuhan capek selama ini Tuhan. Saya sudah jalan kaki terus, kepanasan Tuhan. Pengenlah motor. Motor itu gak datang dari sorga, oke? Kalau motor datang jatuh dari sorga, Bapak Ibu bahaya. Siapa yang mau terima motor dari surga? Ada? Gak ada kan? Karena kalau tepat menimpa kepala Bapak Ibu juga Bapak Ibu selesai. Tetapi yang Tuhan bilang apa? Kerja sungguh-sungguh, berdoa, mengutamakan Tuhan, menjadi pengelola yang baik dari berkat Tuhan. Kami tidak bilang kami sudah menjadi pengelola yang baik dari berkat Tuhan. Tapi kami berusaha menjadi pengelola yang baik untuk berkat Tuhan yang kami terima. Istri saya, setiap kali ada uang masuk, itu dicatat. Karena saya mungkin agak sedikit lupa. Tetapi istri saya gak pernah lupa. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara kejadian, setiap kami rekap bulanan, dan kami kirim persepuluhan, tiba-tiba istri saya ingat, yang ini belum masuk. Akhirnya kami rapelkan di bulan depan. Istri saya itu paling taat sama yang namanya perpuluhan. Semua sekecil apapun uang masuk, mau masuk 10.000 itu dari berkat siapa saja, itu dicatat 10.000 berkatnya, perpuluhannya berapa? 1.000. Selalu taat masalah itu. Kita menjadi pengelola yang baik. Mengutamakan Tuhan, kita kembalikan milik Tuhan. Kemudian setelah kita kembalikan milik Tuhan, yang mana duluan? Kami masih punya cicilan rumah. Kami utamakan cicilan rumah. Dan lain sebagainya baru menyusul. Yang diutamakan Tuhan dulu. Karena kami pernah belajar. Kalau kami utamakan yang lain-lain, nanti milik Tuhan itu sudah tidak terpikirkan lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau di perjanjian lama, persepuluhan itu adalah hukum yang harus dipenuhi. Hukum Taurat namanya. Dipaksa, diingatkan, dicatat, disuruh. Tetapi di hukum kasih karunia, persepuluhan bukan berbicara tentang paksaan, tetapi berbicara karena kita mengasihi Tuhan. Kalau di perjanjian lama, segala persembahan apapun yang dibawa ke Tuhan, pengakuan dosa harus bawa ini, bawa itu, semuanya karena aturan. Tetapi perjanjian baru hukum kasih karunia, kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Saya terapkan prinsip ini dalam keluarga kami. Baru beberapa tahun ini kami benar-benar taat melakukan hal ini. Kami taat bahwa ketika kita memberikan, itu bukan karena ada aturan yang mengatur. Tetapi karena pure kita mengasihi Tuhan. Karena akan ada bedanya. Kalau pure kita melakukan sesuatu mengasihi Tuhan, maka kita nggak akan tersinggung, kita nggak akan sakit hati. Tapi kalau kita melakukan karena aturan, maka akan ada sakit hatinya kalau terjadi sesuatu. Bapak Ibu Saudara, aturan kita mulai yang kita sepakati beberapa waktu lalu berapa jam? Jam 9.40. Tapi puji Tuhan, enggak puji Tuhan sih. Tapi sampai sekarang belum tergenapi. Bapak Ibu Saudara, terkadang aturan itu memaksa kita duluan. Tetapi seiring berjalannya waktu, jangan lagi aturan yang memacu kita untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi prinsipnya karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, seorang suami ngasih hadiah ke istri bukan karena aturan. Tapi seorang istri ngasih hadiah seorang suami ngasih hadiah ke istri karena kasih. Seorang ayah belikan mainan ke anaknya bukan karena aturan. Betul? Nih bapak-bapak nih yang beli sesuatu ke anak karena aturan atau tidak?
Apakah ada aturannya? Setiap bulan harus belikan mainan untuk anak. Nggak ada aturan. Tetapi kenapa Bapak Ibu melakukan itu? Karena kasih, karena mengasihi. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apapun yang memuliakan Tuhan. Bukan karena aturan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Aturan itu memang tetap ada untuk menertibkan. Tetapi dasar kita melakukan, sekali lagi, bukan karena aturan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini yang menjadi padang gurunmu adalah, yang menjadi tanah Mesirmu adalah hubungan toksik. Engkau berpacaran dengan yang tidak sehat. Maka padang gurunnya, bayar hargamu, yang harus engkau lakukan adalah engkau memutuskan hubungan. Karena percuma tuh engkau berdoa, Tuhan aku mau bahagia. Tetapi engkau masih menjalin hubungan yang toksik. Itu gak akan berubah. Tetapi engkau harus rela, engkau harus melepaskan. Supaya hidupmu damai sejahtera dan akhirnya engkau memiliki hubungan yang sehat. Juga Bapak Ibu Saudara, kalau engkau saat ini lagi hidup di dalam dosa, padang gurunnya apa? Engkau harus bertobat, engkau harus komitmen Bapak Ibu Saudara. Sehingga engkau menerima tanah perjanjian, engkau hidup dalam kebenaran dan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau masih melayani dengan ambisi, itu adalah tanah Mesirmu dalam pergumulan. Engkau melayani Tuhan tetapi hanya sebagai formalitas, hanya karena jadwal, hanya karena mau menampilkan diri, mengeksplor diri. Itu bukan pelayanan. Tetapi padang gurunmu, kalau engkau mau berubah, hatimu harus dimurnikan. Dimurnikan apa? Engkau harus periksa hatimu. Saya melayani untuk apa? Saya melayani siapa? Karena seringkali ada yang gagal paham melayani Tuhan itu untuk apa. Sehingga saya melihat berseliweran di TikTok. Ada yang merasa tidak worth it melayani. Ada yang bilang capek melayani. Ada yang bilang diperbudak oleh gereja. Ada yang bilang diperbudak oleh gembala. Kenapa bisa keluar perkataan seperti itu? Karena tidak mengerti kenapa melayani dan siapa yang melayani. Mungkin selama ini melayani, tapi pikirannya adalah dia sedang melayani gembalanya, dia sedang melayani gereja. Sehingga ada satu titik dia akan capek. Hati harus dimurnikan supaya akhirnya kita sampai pada titik di mana kita melayani dengan tulus. Bapak Ibu Saudara, melayani dengan ambisi, keterpaksaan, dengan melayani dengan tulus, itu sangat beda damai sejahteranya. Kalau kita hanya melayani, kalau kita hanya melakukan segala sesuatu karena ambisi, kita gak akan damai sejahtera. Tapi kalau kita melayani dengan tulus, ada sukacita besar setiap kali kita menyelesaikan satu pelayanan. Amin. Bapak Ibu, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa padang gurun tidak dihilangkan dan langsung ke tanah perjanjian? Dari hidupmu banyak tekanan. Dari hidupmu susah banyak utang. Dari hubungan toksik hidup dalam dosa. Melayani dengan ambisi. Kenapa sih gak langsung loncat? Siapa yang mau langsung loncat Bapak Ibu? Dari hidup dalam tekanan ekonomi. Kemudian langsung hidup berkecukupan. Ada satu influencer sekarang udah masuk penjara. Dia dulu hidup susah, tiba-tiba kaya minta ampun. Dan setiap kali dia video muncul, dia bilang mana Ferrarimu, mana Richard Mille-mu. Tapi ujung-ujungnya, karena dia loncat dari tanah Mesir langsung ke tanah Kanaan, enggak lewat ini, ujung-ujungnya masuk penjara. Bapak Ibu Saudara, hidupmu tanpa melalui padang gurun atau proses hanya akan membawamu ke dalam jurang. Hidupmu yang dalam tekanan, kalau engkau hanya berdoa kepada Tuhan minta ini, tanpa ini
hanya akan membawa petaka di dalam hidupmu. Makanya Tuhan itu lebih peduli untuk mengubah hatimu dahulu, baru dia akan mengubah keadaanmu. Kalau keadaanmu duluan yang diubah, hatimu tidak berubah, engkau adalah tetap orang yang sama. Tetapi kalau Tuhan terlebih dahulu ubah hatimu, engkau jadi ciptaan yang baru, engkau jadi pribadi yang baru, otomatis keadaanmu berubah. Karena keadaan itu tidak mengubah hati, tetapi hati pasti mengubah keadaan. Setuju? Jadi saat ini Bapak Saudara, kalau keadaanmu belum berubah, sebenarnya Tuhan lagi proses hatimu yang berubah dulu. Kalau dengan suami kita, mungkin selama ini suami kita menjengkelkan. Suami kita itu menurut pandangan kita tidak baik atau istri kita. Ingat baik-baik, bukan suamimu, bukan istrimu yang duluan Tuhan ubah. Tetapi yang duluan Tuhan ubah adalah hatimu untuk menerima keadaan. Baru pelan-pelan keadaan suamimu atau istrimu akan diubahkan. Kalau engkau ngotot-ngototan sama Tuhan, mau jungkir balik, Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan ubahkan istriku, tapi engkau sendiri gak mau berubah, jangan harap ada yang berubah. Sampai pada titik Anda menyadari bahwa bukan dia yang berubah, tetapi harus saya yang berubah. Amin. Bapak Ibu Saudara, secara manusia padang gurun adalah tempat tidak nyaman. Tidak produktif dan terasa seperti jalan yang memutar. Udah doa ke Tuhan kok gitu-gitu aja gak ada yang berubah. Tetapi secara rohani, padang gurun adalah tempat kita dibentuk Tuhan. Amin. Nah, kenapa Tuhan membawa kita di padang gurun? Nampaknya khotbah ini agak sedikit lama mungkin ya. Sabar Bapak Ibu ya. Kita belajar hari ini sama-sama. Tapi saya akan usahakan cepat. Nah, kenapa Tuhan bawa kita di padang gurun? Kenapa gak loncat dari tanah Mesir langsung ke tanah Kanaan? Kenapa gak loncat dari susahnya kita langsung ke hidup yang berlimpah? Kenapa harus lewat proses? Nah, hal pertama Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu pertama dia nguji hati kita. Bapak Ibu, ada orang yang diberkati dari hidup dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, tetapi seringkali hatinya tidak teruji, sehingga pada akhirnya dia tidak menyadari bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Ada satu cerita hamba Tuhan, dia bilang begini. Ada satu kali satu keluarga yang kaya raya undang dia makan di steak termahal. Saya lupa namanya tapi itu steak termahal. Mungkin steaknya Wagyu A5. Daging Wagyu A5 itu satu potong, aduhai. Kapan juga saya bisa makan itu ya. Nah, ketika mereka mulai makan, keluarga ini tidak berdoa langsung makan. Dan hamba Tuhan ini dia berdoa. Selesai dia berdoa, kemudian anaknya nanya, "Pak, kenapa sih berdoa? Emangnya kalau berdoa stiknya berubah ya?" Dijawab sama hamba Tuhannya, dia bilang begini, "Enggak kok, kalau saya pesannya tenderloin, datangnya tenderloin." Lalu kenapa berdoa kalau enggak berubah? Kemudian hamba Tuhannya bilang, "Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini saya bisa makan enak berkat pertolongan Tuhan." Anaknya jawab lagi, "Nah, bukannya papa yang bawa papa ke sini baru bisa makan, bukan Tuhan." Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Seringkali di dalam engkau hidup berkelimpahan, engkau sering lupa bahwa apa yang kau punya saat ini
semuanya dari Tuhan. Dan hati-hati pola hidupmu mengajarkan hal yang baik kepada anakmu. Karena engkau manjakan apa saja yang diminta. Kasih apa yang diminta, kasih apa yang diminta, kasih. Dan gak pernah kasih pengertian, nah ini berkat Tuhan, datangnya dari Tuhan. Harus berdoa ya, mengucap syukur ya. Karena kita dipercayakan mengelola berkat yang sangat besar ini. Jangan lupa ngajarin ke anak. Karena jangan sampai dia bilang, aku bisa makan steak, aku bisa punya mobil karena papa saya. Papa saya kaya. Bapak Ibu, jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan ketika engkau lagi di titik tertinggi sekalipun. Banyak orang yang melupakan Tuhan di titik tertinggi, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang melupakan Tuhan ketika lagi hidup nyaman. Makanya seringkali Tuhan tuh sedikit-sedikit geser kita ke tempat tidak nyaman. Supaya kita jangan sampai ngantuk dan tertidur, akhirnya terjatuh. Jadi kalau hidupmu lagi dibuat tidak nyaman, kadang-kadang jangan protes. Itu alarm dari Tuhan. Karena apa? Karena engkau hampir tertidur. Bapak Ibu Saudara, Keluaran 16 ayat 4 dikatakan begini. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dicoba, diberkati. Dikasih roti dari sorga. Di padang gurun gak ada roti, gak ada McD di sana, gak ada McDonald di sana, gak ada KFC di sana. Tetapi yang masak roti siapa? Langsung dari sorga. Diberkati di padang gurun yang mustahil. Tetapi Tuhan muji hati. Mereka itu bersuka cita karena rotinya atau bersuka cita karena Tuhan yang menyediakan. Begitu juga dalam hidup kita, sering kali Tuhan uji hati kita. Kita bersuka cita atas berkat yang kita terima. Atau kita bersuka cita karena Tuhan berikan kita berkat. Tadi pagi Bapak Ibu Saudara, saya persis di tempat ini. Dan kemudian ada sukacita besar yang di hati saya pandangi lagi tempat ini. Saya bilang, makasih Tuhan engkau baik, engkau kasih kepada jemaat GBH tempat yang terbaik. Jadi apapun alasannya yang engkau terima dalam hidupmu. Alasannya cuma satu, Tuhan yang kasih. Amin. Diuji hati kita dulu, makanya dibawa ke padang gurun. Tuhan bukan tidak tahu isi hati kita, tetapi padang gurun akan menyingkapkan isi hati kita yang tersembunyi atau kepura-puraan. Bapak Ibu, gak ada di tempat ini yang Tuhan tidak tahu isi hatinya. Biarpun engkau bisa bohongi gembalamu, engkau bisa bohongi suamimu, engkau bisa bohongi jemaat. Mungkin engkau berhasil, tapi engkau gak akan berhasil di Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tetapi ada kalanya Tuhan bawa ke padang gurun untuk menyingkapkan isi hatimu. Bukan Tuhan yang perlu tahu, tetapi untuk mengubah engkau. Karena engkau bisa berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura haleluya, pura-pura puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau makan KFC itu sangat mudah loh untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Mukanya udah full senyum. Kalau engkau depan sushi, engkau depan makanan enak, wah haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau lagi depan makanan enak, depan cunyu, engkau bisa haleluya. Bapak Ibu, kalau nggak ada makanan, engkau masih bisa bilang haleluya. Kalau engkau naik mobil ke gereja, engkau tidak kepanasan, engkau bisa bilang haleluya, puji Tuhan. Tuhan tahu hari ini panas, hari ini mungkin hujan deras, saya naik mobil. Tetapi kalau engkau tiba-tiba mobilmu atau motormu bocor dan engkau harus jalan kaki, masihkah bisa engkau bilang haleluya? Tuhan menguji hati kita
Makanya dibawa ke padang gurun. Ada kesusahan-kesusahan kecil di dalam kehidupan kita. Karena saat tidak ada kenyamanan, karakter asli kita muncul. Bersungut-sungut atau bersyukur. Bapak Ibu Saudara, padang gurun menguji hati yang taat atau memberontak. Padang gurun memperlihatkan apakah kita sungguh-sungguh percaya atau hanya percaya saat berkat melimpah. Sama tadi yang saya bilang. Apakah kita hanya mampu bilang haleluya kalau lagi hidup senang. Tapi kalau lagi hidup susah haleluya. Tuhan uji hati kita. Makanya ada kalanya Tuhan bawa kita ke padang gurun. Amin. Bapak Ibu Saudara, padang gurun itu enak atau tidak? Tapi padang gurun kita perlu atau tidak? Perlu. Kita mau masuk padang gurun? Ya bukan mau sih. Waktunya Tuhan lah. Sama kalau saya tanya, mau menderita? Tidak, tapi kalau Tuhan izinkan kita menderita, ya oke lah. Karena kita tahu kalau kita menderita di dalam Tuhan, pasti Tuhan beri kekuatan dan Tuhan tolong. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan bawa kita di padang gurun? Karena ini, Dia mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau bergelantungan, pilih yang besi apa dahan yang rentan? Besi. Gitu ya. Apalagi kalau Bu Mary yang bergelantungan, gak mungkin dia bergelantungan di pohon cabai. Pasti milihnya besi holo yang tebal, baru dia mau pull up di situ. Sama Bapak Saudara. Kalau engkau mau gantungkan hidupmu, engkau mau gantungkan hidupmu kepada yang kekal apa yang fana? Yang kekal. Tapi yang sering terjadi, bahkan orang Kristen pun, anak Tuhan itu pun, seringkali menggantungkan hidupnya kepada hal yang fana. Maksudnya apa? Sering menggantungkan hidup kepada uang, jabatan, hubungan, backingan. Tetapi kenapa mereka dibawa ke padang gurun? Kalau mereka dibawa mulus ke tanah Kanaan, orang Mesir bilang gini, orang Israel bilang gini, gampang nanti ada Tuhan buat tinggal kerjakan. Tetapi mereka dibawa ke padang gurun supaya menguji hati mereka. Untuk mengasihi Tuhan. Keluaran 15:16, sama-sama kita baca 3-2 ya. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Karena di padang gurun gak ada makanan, mereka berteriak kepada Tuhan. Maka Tuhan turunkan roti dari sorga yang namanya mana sorga. Dan aturannya Bapak Ibu Saudara, mana itu hanya boleh segomer satu orang. Tetapi pada hari Sabat, sebelum hari Sabat mereka harus mengumpulkan 2 porsi, 2 gomer satu orang tiap kemah. Saya mau tanya, mereka taat? Tidak. Seringkali manusia itu ketika dihadapkan kepada berkat yang banyak. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita lagi di pesta, udah dibilang satu orang satu. Tapi seringkali ada yang menyembunyikan rendang di bawah nasi. Atau eda-eda yang ke pesta, seringkali di dalam tasnya itu, ada apa di tasnya? Ada plastik. Padahal udah dibilang makan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara tahu makanan
ala carte all you can eat. All you can itu semua bisa kamu makan. Semua yang di situ bisa kamu makan. Tetapi syaratnya satu, tidak boleh dibawa pulang. Dan harus habis. Ambil sesuai keperluan. Kalau yang kita ambil tidak mampu kita makan, maka harus bayar. Ada dendanya. Kalau kita ketahuan bawa pulang juga ada dendanya. Nah, mirip-mirip nih sama aturan ini. Nah, Bapak Saudara, dan perhatikan baik-baik, ketika mana surgawi itu turun, ada yang mengambil kurang, itu juga tetap cukup untuk dimakan. Tetapi yang mengambil lebih juga tidak berkelimpahan. Karena apa? Pusuk berulat. Sebenarnya Tuhan nguji hati mereka. Mereka mau bergantung gak ke Tuhan. Tuhan udah bilang, besok saya kasih, tetapi dia gak hanya taat hari ini. Dia bilang, oh aku juga mau besok, siapa tahu besok gak ada. Padahal Tuhan udah bilang besok pasti ada. Engkau yang mau menikah misalnya. Padahal Tuhan udah bilang kamu pasti punya pasangan hidup. Tunggu waktunya Tuhan. Tapi engkau mulai khawatir. Aduh aku udah 25. Aduh jangan-jangan jadi perawan tua. Aduh siapa aja dia boleh. Welcome. Mau itu laki orang. Welcome. Gas semua. Yang penting gas. Karena udah khawatir. Bapak Ibu Saudara. Padang gurun mengajarkan bahwa pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan hidup kita. Satu-satunya datangnya dari Tuhan. Bahkan semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Mana itu tidak bisa disimpan untuk besok. Makanya doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bapak Ibu, hari ini yang secukupnya. Tuhan tidak bilang, berikan kami makanan hari ini yang secukupnya plus besok juga ya Tuhan. Enggak, karena Tuhan itu ngajarin kita bergantung setiap hari. Tuhan ingin kita hidup daily dependence. Setiap hari bergantung kepada Tuhan. Gurun menghilangkan rasa aman palsu dan keterikatan terhadap dunia Bapak Saudara. Kalau kita mau ngomong panjang umur, berusaha hidup sehat, berusaha hidup baik. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, yang panjangkan umurmu bukan karena engkau hidup sehat. Yang panjangkan umurmu adalah Tuhan. Hidup sehat itu adalah bagian kita, panjang umur itu adalah bagiannya Tuhan. Kalau engkau saat ini hidup sehat, kau sedang melakukan bagianmu. Dan kalau engkau panjang umur berarti janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Banyak orang yang bilang gini, olahraga terus supaya sehat panjang umur. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Orang yang paling banyak meninggal stroke adalah orang yang olahraga. Ada yang sedang futsal tiba-tiba tepar. Ada yang sedang nge-gym tiba-tiba tepar. Jadi olahraga gak menjamin engkau panjang umur. Tetapi olahraga itu adalah bagian kita menjaga hidup. Masalah umur panjang itu bagiannya Tuhan. Jadi ketergantungan seperti itu. Jangan sampai kita beranggapan usaha kita akan menambahkan sehasta pun dalam hidup kita. Tetapi yang benar adalah kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan lakukan yang menjadi bagian Tuhan. Karena yang menjadi bagian Tuhan juga tidak akan tergenapi kalau kita tidak melakukan apa yang jadi bagian kita. Karena kita juga berharap kalau kita panjang umur tetapi setiap hari makan gak sehat, gak olahraga sampai udah overweight. Itu juga tidak benar. Tetapi yang benar adalah kita lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Selalu ada dua sisi untuk menerima janji Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Dan Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan turun dalam hidupmu tiba-tiba. Kalau hanya engkau berharap bagiannya Tuhan saja. Kalau engkau tidak lakukan bagianmu. Tapi kalau engkau lakukan bagianmu. Engkau berhak minta. Tuhan aku udah lakukan.
Tapi kalau engkau nggak lakukan apa-apa, kemudian sok-sokan minta sama Tuhan, Tuhan minta dong. Jangan harap dikasih. Jangan harap dikasih. Siapkan dulu wadah hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan mengizinkan kekurangan supaya kita berhenti bergantung pada dunia, melainkan hanya pada Tuhan. Amin. Jadi ada saatnya engkau rasa kekurangan, itu adalah alarm supaya engkau ingat, aduh masih ada Tuhan yang ngatur. Semuanya dari Tuhan. Bahkan orang terkaya di dunia sekalipun, Tuhan bisa buat hilang segala-galanya. Di dalam Alkitab pernah, Ayub itu adalah orang paling kaya. Hilang dalam 1 hari, habis. Itu membuktikan bahwa Allah berdaulat untuk memberkati dan Allah berdaulat untuk ngambil kembali. Kalau kita nggak mengelola dengan baik. Jadi hari-hari ini Bapak Saudara, bilang kiri kananmu, kelola dengan baik supaya nggak diambil. Itu dia. Kita lanjut Bapak Saudara. Kenapa? Masih kuat dengar? Amin, haleluya. Kenapa Tuhan bawa kita ke padang gurun? Karena untuk menyatakan kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan itu memerlukan ruang supaya kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya bisa merasakan disembuhkan Tuhan? Karena saya pernah merasakan sakit. Kalau saya nggak pernah merasakan sakit, saya nggak akan pernah rasa gimana sih itu disembuhkan Tuhan. Kalau saya nggak pernah kekurangan, saya nggak akan pernah rasa gimana sih ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, di Keluaran 13:21 katakan begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, padang gurun itu kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Nah Tuhan, Bapak Ibu perhatikan yang baik. Di padang gurun tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Habis dibawa di padang gurun kemudian biarin aja. Enggak, Tuhan tuh selalu memperhatikan kita. Di padang gurun itu diberikan tiang awan. Supaya mereka bisa berteduh Bapak Ibu Saudara. Karena kalau nggak ada tiang awan, habis mereka. Kemudian pada malam hari dikasih tiang api untuk menjaga mereka tetap hangat dari kedinginan. Dan bukan hanya itu saja, tiang awan, tiang api itu berfungsi untuk menuntun langkah mereka sampai kepada tujuan. Bapak Ibu, padang gurun atau masalah adalah kesempatan kita untuk kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Bangsa Israel merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka kelaparan, Tuhan turunkan mana dari langit yang mustahil sebenarnya. Kemudian apalagi ketika mereka haus dan mereka mengeluh minta air, air bisa keluar dari batu. Kemudian apalagi Bapak Saudara, mereka ketika dalam pengejaran oleh bangsa Mesir, laut Teberau bisa dibelah supaya mereka bisa lewat. Terkadang ada kesusahan demi kesusahan dalam hidup kita supaya akhirnya kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu di gurun, di padang gurun itu nggak ada GPS Bapak Ibu Saudara. GPS pun ada, bingung karena GPS itu cuma bisa baca jalan. Kalau hamparan begitu dia bingung juga mau jalan kemana ini. Jadi hanya Tuhan sendiri yang menjadi penunjuk arah bagi mereka. Mereka harus kemana. Di padang gurun Tuhan tidak membiarkan kita. Tiang awan melindungi dari panas dan tiang api memberi terang untuk memberikan kehangatan juga. Di titik terendah kita Bapak Ibu Saudara. Di titik terendahmu, di titik terendah kita. Justru kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ada lagunya Bapak Saudara kalau nggak salah. Di titik terendahku kau hadir untuk menenana. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku.
titik terendah kita adalah cara Tuhan untuk bekerja lebih dahsyat dalam hidup kita. Amin. Dan terakhir, poin terakhir Bapak Saudara. Kenapa dibawa ke padang gurun? Karena untuk membentuk identitas sebagai milik Allah. Sebagai milik kepunyaan Allah. Keluaran 19:4 ayat 4-5 kita baca sama-sama. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang kamu sungguh dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun karena ada identitas yang mau ditanggalkan. Identitas lama bangsa Israel apa? Mereka budak. Budak itu bukan hanya perkara mereka budak, tetapi budak itu seringkali disertai dengan sifat-sifat budak. Sifat budak itu gini Bapak Ibu Saudara. Yang tidak taat firman Tuhan, seringkali karyawan-karyawan bawah. Bisa perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan walaupun kita karyawan tapi kita nggak bersikap begitu. Seringkali karyawan-karyawan itu taunya komplain, taunya jelek-jelekan bosnya, taunya jelek-jelekan tempat di mana dia kerja. Taunya apa? Menghina. Kenapa? Sebenarnya bukan apa-apa yang bermasalah. Tapi yang bermasalah apa? Mentalnya sebagai budak, sebagai karyawan. Engkau bisa menjadi karyawan dimanapun engkau berada. Tetapi tetap miliki mental anak-anak Tuhan. Jangan pula engkau sudah karyawan paling terendah. Mentalmu juga mental budak. Tetapi biarpun engkau karyawan yang paling rendah sekalipun, tetapi milikilah mental kerajaan Allah. Amin. Engkau bekerja bukan sedang bekerja untuk bosmu, tapi engkau bekerja sedang memuliakan Tuhan. Gaji itu bonus dari Tuhan. Amin. Nah Bapak Saudara, mereka mau diganti nih. Identitasnya dari budak menjadi apa dikatakan? Harta kesayangan Allah. Menjadi bangsa pilihan, menjadi umat pilihan Allah. Tetapi tanpa padang gurun itu gak akan bisa lepas. Sehingga Tuhan bawa mereka ke padang gurun sehingga mereka bisa menyandang identitas baru. Bapak Ibu, seringkali identitas itu menentukan siapa kita. Kalau identitas kita masih penjahat, maka seringkali tindakan kita adalah tindakan penjahat. Tapi kalau kita amini identitas kita adalah anak-anak Tuhan, maka seiring berjalannya waktu juga karakter kita anak-anak Tuhan. Makanya tidak beda jauh Bapak Saudara, karakter ayah biasanya akan nurun ke anak-anaknya. Kenapa bisa nurun? Karena ada identitas yang mengikat satu sama lain. Begitu juga mereka mau diubah identitasnya dari budak menjadi milik kepunyaan Allah, dan Allah mau mereka punya sifat-sifat Allah dalam diri mereka. Di padang gurun bangsa Israel menerima identitas baru dari budak Mesir menjadi bangsa pilihan. Di padang gurun juga kita menerima identitas baru Bapak Saudara. Di pergumulan kita terima identitas baru. Dari berdosa menjadi dibenarkan. Dari terkutuk menjadi diberkati. Dari gagal menjadi punya pengharapan. Dari sakit menjadi disembuhkan. Dari sombong menjadi rendah hati. Itu akan diubah di padang gurun Bapak Saudara. Dari sombong menjadi rendah hati itu gak mudah. Tuhan itu bentuk kita. Rendahkan kita sekalipun supaya kita punya hati yang rendah. Oke? Seringkali kalau kita itu tinggi hati, Tuhan bawa kita ke padang gurun. Supaya Tuhan ajarkan kita rendah hati. Bapak Ibu Saudara, gurun itu memisahkan masa lalu dari masa depan. Padang gurun, pergumulan akan memisahkan kondisi lama kita, akan dikubur di padang gurun dan kita terima identitas baru. Amin. Kadang Tuhan membawa kita ke tempat sepi,
ke tempat sunyi supaya kita mendengar suaranya dan menemukan siapa diri kita dalam dia. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Terkadang dalam keramaian, dalam hiruk pikuk, seringkali kita susah dengar suara Tuhan. Betul toh? Kalau misalnya kita ribut semua, kemudian saya ngomong, pasti Bapak Ibu gak akan fokus. Tetapi yang kita butuhkan apa? Kita harus diam supaya kita dengar jelas suara Tuhan berbicara. Seringkali padang gurun itu adalah tempat yang sunyi di mana engkau bisa mendengar suara Tuhan. Karena kalau engkau lagi di padang gurun, lagi di pergumulan, saya percaya engkau akan sering masuk kamar. Masuk kamarnya bukan tidur, engkau akan masuk kamar dan engkau berdoa kepada Tuhan dalam kesunyian. Dan justru di dalam kesepian itu, kesunyian itu, engkau bisa dengar jelas suara Tuhan. Amin. Jadi Bapak Saudara, padang gurun memang panas, sepi, melelahkan, terasa lama. Tetapi padang gurun bukan tujuan akhir kita, melainkan jalan menuju janji Tuhan. Kalau engkau di padang gurun, engkau tidak akan dikubur di padang gurun. Engkau harus keluar dari padang gurun supaya engkau menjadi pemenang. Jika hari ini Anda sedang berada di padang gurun kehidupan, jangan bersungut-sungut. Yang buat bangsa Israel gagal menerima janji Tuhan. Generasi tua gagal menerima janji Tuhan. Karena mereka bersungut-sungut. Jangan kembali ke Mesir. Bangsa Israel yang dewasa, generasi tua, mereka bilang apa? Lebih baik balik ke Mesir. Padahal di Mesir mereka merengek-rengek pengen bebas. Giliran dibawa keluar, mereka bilang pengen balik ke Mesir. Ini yang namanya budak abadi. Punya pemikiran perbudakan dalam pikirannya. Tetapi tetap berjalan. Jangan berhenti berjalan. Jangan sampai engkau terkubur di padang gurun. Jangan sampai engkau berlarut-larut dalam pergumulan. Tetapi bangkitlah, Tuhan menyertai, Tuhan akan menolong engkau melewati padang gurun apapun itu. Amin.